Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia. Allah pertemukan kembali kepada kita semuanya dalam rangka ubudiyah, melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu memasuki hari ke-10 bulan Ramadan, atau telah dilaksanakan kurang lebih 11 malam salat tarawih 1444 Hijriah. Semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, syuhada was sholihin, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala perintahnya, ajarannya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang satu lagi adalah kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan dan seluruh kaum muslimin kembali kita berjumpa, dikumpulkan oleh Allah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan beserta jajaran, para asatid, alim ulama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, kemudian juga dilancarkan rezekinya, diberkahi usianya, diberkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah 10 hari melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Ada hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan, bahwa Ramadan, dari Ramadan menuju Ramadan itu merupakan suatu ampunan dosa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada seluruh umatnya, muslim dan muslimat, mendapatkan pengampunan dosa antara Ramadan ke Ramadan. Dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang dapat gugur dengan melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana debu yang menempel di badan kita, itulah dosa-dosa yang Allah hapus. Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Hadirin yang mulia jamaah salat subuh, bagaimana statusnya dengan dosa-dosa besar? Allah memberikan suatu catatan, syarat. Dosa-dosa besar pada bulan Ramadan dapat diampuni dengan syarat adalah dengan cara tubu ilallahi taubatan nasuha. Pelakunya bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan yang dimaksud. Oleh karena itu, dari Jumat menuju Jumat, setiap minggunya Allah ampuni. Dari Ramadan menuju Ramadan, setiap tahunnya Allah ampuni dan Allah hapus segala dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini jamaah,
Masjid Raya Telaga Kahuripan, insya Allah akan kita kupas berkaitan dengan puasa yang tidak diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan memeriksa selama 10 hari telah berlalu, apakah kita termasuk di dalamnya ataukah mudah-mudahan tidak. Sebagaimana ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillah hajjata ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Zur artinya adalah perkataan dusta. Dia tidak meninggalkan perkataan dusta sementara dirinya sedang berpuasa, atau kemudian dia mengamalkannya dengan tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usaha puasanya, yaitu apa yang dia rasa, yaitu lapar, kemudian wasyarabahu, apa yang dia rasa haus. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak sempurna pahala puasa. Di sini pembicaraannya tidak sempurna pahala puasa orang yang berpuasa. Ketika pertama dia tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta dalam diskusinya, dalam musyawarahnya. Selalu terselip perkataan-perkataan dusta yang tanpa sadar, sengaja atau tidak sengaja. Pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini adalah makna zur pada hadis yang di atas, yaitu perkataan dusta. Yang paling parahnya adalah persaksian palsu di hadapan umum. Memberikan persaksian palsu padahal dirinya sedang berpuasa, maka Allah tidak butuh puasanya. Yakni persaksian untuk menindas hak orang lain sementara memenangkan dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam hal yang dia lakukan, dia membenarkan perbuatannya, sehingga tindakan-tindakan ini, runtutan perkataannya ini memenangkan dirinya dan merugikan orang lain terhadap kesaksian palsu yang dia lakukan, sementara dia tahu dia sedang berpuasa. Maka Allah dalam hadis ini tidak butuh terhadap puasanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menahan al-imsak, yakni menahan. Bapak Ibu sekalian, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus sebagaimana puasanya anak-anak kita, sebagaimana puasanya cucu kita. Anak-anak kecil setiap harinya dari mulai subuh sampai menjelang maghrib, yang dia tanya hanyalah, bunda, ayah, sekarang sudah jam berapa? Mengapa anak kecil selalu menanyakan jam, selalu menanyakan waktu di bulan Ramadan? Begitu spesial waktu buat anak-anak kecil di bulan Ramadan, ayah bunda. Mengapa? Betapa tidak dia harus berkorbankan dirinya menahan lapar dan minum demi untuk gol puasa 1 bulan. Apalagi kalau sudah kelas 3 SD sampai dia menjelang dewasa, usia SMP, SMA, kuliah. Kalau masih kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai berani. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau kita punya anak-anak kecil atau punya cucu-cucu yang kecil, eyang sudah jam berapa? Padahal waktu maghrib masih 9 jam lagi. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan jangan sampai Anda puasanya sama seperti anak dan cucu Anda yang hanya menahan lapar dan haus saja. Maksud al-imsak adalah menahan puasa, yakni menahan pandangan. Puasakan mata kita, puasakan kedua tangan kita untuk menzolimi orang lain, puasakan kedua kaki kita untuk melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal tahu dirinya sedang berpuasa. Puasakan kemaluan kita pada siang hari.
Yang paling penting daripada al-imsak, menahan, adalah puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, puasakan hati. Makna dari hadis ini maksudnya adalah yaitu puasa lahir batin. Yang kedua, termasuk dalam hal ini segala macam perbuatan yang menyimpang daripada kebenaran, yakni maksiat yang dilakukan oleh anak Adam padahal dirinya sedang puasa, atau tindakan bodoh atau jahal wal jahla, dia tidak peduli terhadap hak sesama orang lain. Misalnya Bapak Ibu, mohon maaf, tahu dirinya sedang berpuasa tapi masih saja ada perasaan iri dalam hati kepada tetangganya. Tetangga baru saja memiliki sesuatu yang mewah, yang indah. Hati ini tidak terima rasanya, itu iri. Ada hasad. Berarti kita belum bisa memuasakan hati kita, sebatas lapar dan haus tadi. Kemudian puasa dilakukan sementara pada waktu yang bersamaan kita benci terhadap orang lain, atau kita belum memaafkan orang lain terhadap kesalahan kepada diri kita, atau kita belum meminta maaf terhadap kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain yang telah kita zalimi. Waliyahzubillah min zalik. Bapak Ibu jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan Ramadan ini senantiasa momentum Ramadan kita sambut dengan gembira. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Kita mengesahkan dua nama Allah dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Quddus. Al-Quddus yakni Maha Suci, dan As-Salam, Allah Maha Pemberi keselamatan. Maknanya adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kita mensucikan Allah. Allah Maha Suci dari segala sesuatu, sedangkan makhluknya adalah kotor. Allah yang menjaga, menciptakan planet-planet dan mengorbit sesuai dengan edarannya. Semua planet bekerja sampai nanti planet Allah stop, bumi Allah stop bergerak. Pada waktu kapan? Pada saat di sana Allah katakan kepada malaikat Israfil, tiup wahai malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil bertugas meniupkan sangkakala, selesai semua, dan pada hari itulah terjadi hari kiamat besar. Kemudian nanti pas selesai akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam beserta umat-umatnya sampai zaman Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak memikirkan satu sama lain di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan semua yang diperbuat, kecil besar tidak lewat. Semua lengkap bitokoh, ada catatannya lengkap, di absen satu persatu, dan semua hamba mengakuinya dengan tunduk dan malu. Ya Allah, iya ya Allah, saya berbuat begini dan begitu ya Allah. Iya ya Allah. Sampai hamba tadi merasa, aduh, kayaknya udah saking malunya di hadapan Allah. Semua amalan dibuka. Saat ini di dunia Allah tutup rapat aibnya. Tapi waliyazubillah, sudah Allah tutup rapat aibnya, banyak hamba atas dasar keawamannya dia umbar aibnya di akun TikTok, di media sosial. Nauzubillah min zalik. Allah betul-betul sudah merapat menutup aibnya, karena ada sebuah hadis mengatakan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saja dosa itu berbau, tidak ada orang yang mau dekat sama kita. Betapa bau busuknya badan kita atas dosa-dosa yang dilakukan. Sayangnya dosa tidak berbau. Alim di hadapan masyarakat, tapi hatinya busuk ketika di waktu yang bersamaan. Oleh karena itu puasa meleburkan semuanya. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, mengumpulkan aneka makanan enak, memilih-milih pakaian yang mewah, bukan itu maksudnya. Puasa betul-betul kita mengintrospeksikan diri kita selama 11 bulan, mentarbiyah, melatih bagaimana kita mencari ma'isyah, mencari dunia selama 11 bulan. Apakah di bulan yang spesial, bulan Ramadan, masih sibuk dengan perkara dunia, walaupun tidak dilarang. Oleh karena itu dalam segala hal kehidupan kita,
Rasulullah SAW ajarkan norma-norma kehidupan, bagaimana tata cara berpuasa sesuai Rasulullah SAW. Kemudian untuk meraih kesempurnaan puasa, tidak cukup hanya meninggalkan makanan dan minum saja, tapi harus ada perbuatan yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin, dari diri kita semuanya, terhadap meninggalkan perbuatan maksiat di siang hari. Kalau gitu malam boleh, termasuk malam. Ramadan itu lailuha kana hariha. Bukan berarti siang tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh berhubungan suami istri. Itu menjadi syarat sah puasa. Malam boleh, tetapi ketika hal-hal maksiat dan dosa, wah, siang tidak boleh melakukan maksiat karena sedang berpuasa, berarti malam bebas. Malam pun sama. Ramadan itu 30 hari plus malamnya, tidak hanya siang. Jadi kulluha, Allah menghitung semuanya digenapkan menjadi 30 hari bulan Ramadan atau 29 hari bulan Ramadan, tergantung nanti hilal terlihat atau tidak ketika menjelang 1 Syawal. Maka yang dimaksud merdeka menjelang 1 Syawal adalah bagi siapa saja umatku, kata Rasulullah SAW, dia menang terhadap menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Betapa banyak manusia di bumi ini dia berpuasa, tapi dengan bangganya dia melakukan hal-hal yang memang seperti tidak orang berpuasa. Di sisi lain, orang-orang yang berpuasa melihat orang yang tidak berpuasa. Contoh, mohon maaf, misalnya dalam perjalanan safar di jalan tol macet, kita melihat di sebelah, loh, supir itu tidak berpuasa. Hati kita menggerutu, menghina kepada orang yang tidak berpuasa. Nggak puasa nih. Hati kita merasa risih. Betul, memang itu namanya adalah iman. Al-iman imatatul aza anit thoriq. Selemah-lemahnya iman yaitu termasuk membenci sesuatu tapi kita nggak bisa berbuat. Contoh, kita melihat perkumpulan orang berjudi, kita nggak mampu karena malu untuk melarang dia berjudi. Kita hanya membenci dia. Itu selemah-lemahnya iman. Nah, kita membenci baru aminka terhadap perbuatan yang dilakukan. Nah, kita sedang berkendara di jalan tol macet, melihat orang tidak berpuasa dengan enaknya ngerokok, minum. Pertama, dia jahil. Ima dia muslim atau dia non muslim. Kalau non muslim sudah jelas. Tapi ketika dia muslim, maka dia tidak ada adab, tidak menghormati orang-orang yang berpuasa. Padahal ini bulan mulia. Ramadan adalah bulan doa, di mana tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah pada bulan Ramadan. Semua terkabul, termasuk 2 waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu yang ada, di antaranya adalah waktu menjelang berbuka puasa. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lewati. Ramadan adalah bulan doa, di mana doa akan Allah kabulkan. Nah, ada momen-momen yang paling pas, di antaranya adalah menjelang waktu berbuka puasa. Tidak banyak kita melakukan hal yang sia-sia. Kita fokus kepada Allah untuk lebih mendekatkan diri di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Jangan sampai Ramadan berlalu, Ramadan lewat begitu saja. Maka sungguh merugi orang-orang kaum muslimin yang berpuasa. Dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkan dirinya, sementara dosa-dosanya tidak diampuni. Sungguh merugi. Bahkan Rasulullah SAW mengaminkan sampai 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, naik tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Beliau melangkah naik ke tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Beliau naik lagi ke tangga yang ketiga, sampai di atas mimbar, beliau mengatakan amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau 3 kali mengatakan amin ketika naik mimbar? Wahai sahabatku, Jibril telah menyampaikan dan berdoa, dan aku mendengarnya, aku mengatakan amin. Di antaranya adalah dia yang tidak mampu sementara orang tuanya masih hidup, dia tidak bisa menjadikan wasilah dirinya orang tuanya masuk surga.
durhaka kepada kedua orang tuanya padahal orang tuanya masih ada, tidak mengajak kepada kebaikan, bicara kasar dan keras kepada kedua orang tuanya. Allah memberikan doa itu kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan amin. Maksudnya celaka anak yang durhaka, yang mereka dapati orang tuanya masih hidup tapi disia-siakan, padahal itu ladang surga. Dikatakan amin. Kemudian di tangga yang ketiga beliau mengatakan amin lagi. Celakalah, rugilah orang-orang yang berpuasa, dia mendapati bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nabi mengatakan amin. Artinya puasanya sia-sia, karena Allah tidak butuh puasa. Wa syarabahu wa amaluhu wa shaumut, tidak butuh Allah terhadap puasa orang-orang yang seperti tadi. Dia tidak menahan dirinya terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang meninggalkan pada pahala puasa. Jamaah salat subuh yang berbahagia, bahwa seluruh amalan anak Adam ini semuanya lahu, untuknya. Salat kita Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran, sodakohnya, itu semuanya untuk kembali kepada kita. Tapi spesial untuk puasa, kata Allah, wasyamuli wa ana azazibihi, kecuali puasa. Termasuk malaikat sekalipun tidak bisa memberikan status penilaian. Yang langsung menilai kualitas puasa seorang hamba kepada Sang Khalik langsung Allah Subhanahu wa taala, karena Allah langsung mengawasi apakah dia senantiasa nangis di malam hari, di sepertiga malam di bulan Ramadan, yaitu ada waktu pengampunan Bapak Ibu sekalian, di mana kita disunahkan oleh Rasulullah SAW waktu sepertiga akhirnya, itu kira-kira akhir waktu sahur menjelang subuh. Bapak Ibu sekalian, doa khusus untuk waktu itu adalah doa memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar di waktu sepertiga malam ujungnya menjelang waktu subuh, berarti antara waktu imsak. Waktu inilah kata Rasulullah, wahai hambaku, wahai umatku, perbanyak memohon ampun kepada Allah. Kita enggak tahu dari dosa-dosa mana yang dilakukan yang Allah ampuni. Astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma innaka afuun karim, terus sampai menjelang waktu subuh. Didawamkan terus setiap hari sampai Allah ridho dan ikhlas kepada kita semuanya. Yang keempat, tema hadis yang berkaitan dengan isi kandungan hadis tersebut adalah apabila puasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja, hadirin yang mulia, maka kalau puasa hanya menahan lapar dan haus, semua orang pun bisa melakukannya. Tidak hanya tua, muda, laki-laki, pria, orang muslim, bahkan orang non muslim pun kalau hanya nahan lapar dan haus bisa melakukannya. Nah, hadirin yang berbahagia, yang menjadi poin penting di sini adalah kalau puasa hanya nahan lapar dan haus, maka orang di luar agama Islam pun dia bisa menahan lapar dan haus. Jadi maksud daripada hadis ini adalah dia mampu memuasakan dirinya, puasa lahir dan batin, terhadap hal-hal perkara-perkara yang membuat rusak pahala puasanya. Dan juga dia mampu menahan dirinya daripada melakukan perbuatan maksiat yang menodai dan merusak hatinya ketika dia sedang berpuasa. Karena saat yang bersamaan Bapak Ibu yang berbahagia, ketika seorang melakukan puasa, dia sudah tahu, sama seperti seorang koruptor. Pada saat yang bersamaan dia mencuri uang negara, di sisi yang sama dia tahu ini bukan haknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia menyikat uang negara, dia merasa enak apa yang dia nikmati, padahal nanti balasannya Allah buka. Itu karena Allah sayang. Stop, kamu sudah terlalu melampaui batas.
masih untung ketahuan di dunia. Artinya Allah masih memberikan harapan dia bertaubat. Bagaimana kalau sampai mati dia koruptor, mencuri uang ribuan triliun, sementara dia masih dalam status sebagai pencuri uang negara. Nggak usah negara, pencuri uang tetangga misalnya. Sementara dia mati belum bertaubat kepada Allah. Nauzubillah an zalik, bagaimana statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Padahal hukum qisas berlaku. Islam sangat rahmatan lil alamin. Pencuri, dia mencuri dengan nisabnya sudah pas, kemudian dia dipotong tangannya. Nah, bagaimana dengan jumlah yang sangat besar? Oleh karena itu, pasti seseorang ketika melakukan perbuatan salah, dia tahu bahwa itu salah. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah yuwadinahi, setiap bani Adam, anak Adam, semua lahir dalam keadaan fitrah. Au yumajisanihi au yunasironihi, kecuali kedua orang tuanya lah yang membawa dia majusi, au yuhawidanihi, atau dia Yahudi atau dia Nasrani. Kenapa tidak disebutkan muslimanihi? Kenapa tidak disebut muslim? Karena fitrah itu asal dasarnya adalah Islam. Fitrah, fitri, kembali Islam itu suci. Jadi seluruh ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad semuanya dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah maksudnya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dan dosa, dalam hati kecilnya pasti ada dia tahu ini salah, ini dosa. Pasti itu. Tidak mungkin seseorang melakukan laisal khamra bi khamr. Seseorang ketika dia mabuk, ketika minum khamr, dia tahu khamr itu salah. Akhirnya membuat dalil untuk menenangkan diri, untuk menghangatkan badan. Padahal sudah Allah haramkan khamr. Nanti di surga ada khamr. Jadi ketika manusia sudah menahan semuanya di bumi, dia bersabar atas apa-apa yang dilarang Allah, nanti Allah kasih semuanya di surga. Makanya tadi di awal berharap kita, kata Rasulullah SAW, jangan lupa selipkan di sepertiga waktu sahur, sepertiga akhirnya pada malam hari menjelang waktu subuh, itu bermohon juga, memohon ampun kepada Allah dan minta, ya Allah, udkhulu fi jannatil firdaus. Enggak apa-apa, minta, bermohon, dan Allah suka. Mengapa? Karena surga firdaus adalah tempat yang diharapkan. Betapa tidak bahagianya kita bersama istri, bersama anak, bersama cucu, saudara, keponakan, handai tolan, tetangga, kumpul di surga firdaus. Di sana disambut oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, Nabi yang tidak pernah kita lihat, tapi kita imani luar biasa. Kita nggak pernah lihat Nabi, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kita belum pernah melihat wajahnya seperti apa, tapi Allah gambarkan melalui ajaran Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya. Kelihatan, oh ini seperti ini fi'liyahnya Nabi, rupanya Nabi seperti ini, kemudian qauliyahnya seperti ini, dikatakan dalam hadis-hadis melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Walaupun belum pernah melihat, sebagaimana kita juga belum pernah berjumpa dengan Allah, rindu berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Untuk rindu berjumpa dengan Allah dan Rasulnya, syarat-syaratnya adalah tadi, hanya kita bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Syaratnya takwa, bukan kaya. Syaratnya takwa, bukan tampan, bukan cantik, takwa. Karena takwa inilah menjadi standar seseorang memiliki lisensi berhak masuk surga. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, disinilah peluang untuk kita berlomba-lomba meraih amal ibadah dan semaksimal mungkin melakukan ibadah puasa Ramadan dan semaksimal mungkin meninggalkan segala macam perbuatan maksiat yang dapat merusak pahala puasa. Sekarang apa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hadis ini? Kan dari tadi hadis. Kita lihat Al-Qurannya. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah puncak daripada tujuan yang disyariatkan puasa. Yang diinginkan Allah adalah, yang perlu digarisbawahi, ayatnya sudah diulang-ulang dan saudara sudah menghafalnya, la'allakum tattaqun yang tadi disampaikan. Maka semua orang untuk berusaha mencapai lisensi derajat takwa.
Karena takwa inilah yang menghantarkan seseorang kepada surga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, hadirin yang mulia, semakin maksimal seorang hamba meninggalkan perbuatan maksiat, maka semakin maksimal, semakin berkualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengurangi, meninggalkan dan tidak melakukan, berarti semakin the best kualitas puasanya. Sebagaimana kita sholat berjamaah 1 saf, 2 saf, 3 saf, kualitas sholat kita itu bagaimana kualitas pemahaman kita terhadap bacaan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang hanya mendengarkan saja, ada yang mendengarkan plus paham maknanya. Mendengarkan saja dengan mendengarkan dan paham maknanya ini beda, Pak. Siswa saja, anak-anak santri aja kalau di sekolah, dia akan kepada gurunya, Bu Guru, Pak Guru, kan saya sudah lebih paham misalnya ini. Dia pasti akan meminta nilai 100. Kan dia, ini salah Bu Guru, Pak Guru. Kok nilainya sama 100 juga? Pasti Allah Subhanahu wa taala bakal tertukar memberikan pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal tertukar memberikan rezeki. Semua sudah ditakar, semua sudah diatur berdasarkan yang Allah tentukan. Nah, hadirin rahimakumullah, satu ayat lagi yang berkaitan dengan hadis ini adalah fastabiqul khairat, surat Al-Baqarah ayat 148. Semakin maksimal seorang hamba meninggalkan maksiat, perbuatan dosa, semakin berkualitas ibadah puasanya, tentu semakin sempurna pahala puasanya di hadapan Allah, dan semakin dia akan lupa dengan perbuatan dosa. Dia hanya fokus jam segini waktunya syuruk, jam segini waktunya baca Quran, jam segini saya harus berinfak dan bersedekah, jam segini saya harus membersihkan rumah. Semua perbuatannya dalam kebaikan. Dia sudah punya timetable, sudah punya schedule untuk melakukan segala aktivitas perbuatan baik, sampai dia lupa melakukan perbuatan buruk di bulan puasa. Perkataannya tidak sia-sia. Dia kalau mau bicara, kalau mau ngomong, rem dulu. Apakah yang saya sampaikan ini dusta atau bukan? Artinya kalau dusta berarti gagal puasanya. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang berbahagia ini, waktu yang sangat mulia ini, bulan Ramadan, bulan doa, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, sengaja atau tidak sengaja, kesalahan kepada diri pribadi, kesalahan kepada keluarga, tetangga, saudara dan seluruh kaum muslimin. Mohon ampun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, menerima seluruh amal sedekah kita, dan menerima zakat kita. Tidak lupa ayah bunda sekalian jemaah yang dirahmati Allah, bahwa ketika hamba kaum muslimin sudah sampai kepada waktu berzakat, zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Zakat mal kita periksa kembali kekayaan yang dimiliki. Apabila sudah cukup nisabnya, sudah masuk haul, maka dikeluarkan 2,5% untuk mensucikan diri kita dari harta yang kita miliki selain zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa halangan, tanpa kendala, lancar, berbahagia bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa Allah kumpulkan kembali kita semuanya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqani al hazad. Allahumma afrig alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.